Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Arsyil Azim, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asyraful khalqi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para ibu, para bapak yang saya hormati, wabil khusus para kasepuhan dan terkhusus lagi segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin, terkhusus kepada Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid, hafizakumullah wa ra'akum. Mudah-mudahan Allah menjaga, melindungi semua Bapak Ibu sekalian, memberkahi umur, kehidupan, keluarga, semua urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tambah syukur kita kepada Allah di pagi yang cerah ini. Allah izinkan kita untuk kembali diberikan kesempatan melaksanakan ketaatan, pengabdian kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh pengabdian kita, ketaatan kita yang telah kita kerjakan dan yang sedang kita lakukan dan juga yang sudah kita niatkan untuk dikerjakan di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amalan yang bisa memberatkan amal soleh kita sebagai bekal kita kembali kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita juga sanjungkan untuk junjungan alam, manusia terbaik, manusia yang kata-katanya harus didengarkan, perilakunya kita ikuti, kita contoh. Satu-satunya manusia yang tidak boleh ditolak semua perintah-perintahnya, yang harus kita ikuti, dan juga kita jauhi semua yang dilarangnya, yaitu Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan juga umatnya. Semoga kita termasuk di antara umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab fikih, ya, Minhajul Muslim, fikih ibadah. Di pertemuan sebelumnya pas materi yang ke-11 kita mulai masuk ke ibadah-ibadah sholat sunnah. Kalau saya perhatikan
Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam menyusun kitab ini, Pak, ibadah-ibadah sholat sunnah ini di klaster-klaster ya, dibagi-bagi. Nah, di pembagian pertama ini sholat sunnah yang individual dan harian. Individual yang harian, kemarin tuh ada witir ya yang sudah kita kerjakan. Insyaallah pagi ini kita akan membahas ke sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, dan rawatib mudah-mudahan ya. Nah, nanti setelah selesai ini yang sifatnya harian dan juga personal ya, individu. Nanti akan ada pembagian sholat sunnah yang waktunya berjenjang, ada pekanan, ada tahunan ya, dan berjamaah sifatnya. Nah, seperti itu ya. Terus ada tambahan-tambahan sunnah yang mutlak selain yang individual, yang berjamaah, yang waktunya juga tertentu, dan ada yang sifatnya mutlak selain itu. Ini pembagian yang ketiga. Nanti ada banyak sekali macamnya itu. Nah, baik, mari kita mulai untuk memasuki pembahasan selanjutnya. Kemarin selesai tentang sholat witir. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian Raghibatul Fajr namanya. Raghibatul Fajr itu sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Kalau witir sholat penutup malam, kalau Raghibatul Fajr sholat sunnah qobliyah subuh ini pembuka siang. Nah, begitu ya. Mari kita lihat apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bagian B, Raghibatul Fajr, sholat sunnah fajar. Pertama, hukmuha. Hukumnya adalah Raghibatul Fajri sunnatun muakkadatun ya. Sunnah muakkadah kal witri, seperti sholat witir ya. Jadi hukumnya sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan seperti sholat witir. Upayakan tidak ada yang tertinggal sekalipun dalam keadaan safar. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, dalam keadaan apapun. Bahkan nanti di hadisnya dalam keadaan perang sekalipun. Nah, itu sampai seperti itu, nanti kita lihat ya hadisnya ya. Mengapa ini sunnah yang sangat dianjurkan? Karena ia merupakan pembuka sholat di siang hari bagi seorang muslim, sementara witir itu penutup hari bagi seorang muslim. Jadi pembuka dan penutup hari ini dianjurkan oleh Rasulullah dengan sholat. Kemudian Rasulullah SAW sangat menganjurkan dan memerintahkan ini bi'amalihi, dengan contoh dari beliau sendiri. Jadi beliau mencontohkan. Karena apa? Dikatakan idhafadhu 'alaiha. Karena Nabi selalu menjaganya, selalu melaksanakannya, dan belum pernah beliau meninggalkannya. Karena itu ya, sesuai dengan yang dianjurkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada juga Imam At-Tabarani. Kita lihat dulu hadis Imam Muslim ini. Rasulullah bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar sebelum subuh itu khairun, lebih baik, minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Nah, kita kalau melihat ada orang punya tanah kosong aja itu ya, 10 hektar, 100 hektar, sudah keren itu ya. Belum ada isinya, apalagi kalau sudah 1000 hektar, ada bangunan-bangunannya. Seprovinsi Banten ini milik dia semua. Sepulau Jawa, se-Indonesia, Masya Allah. Nah, oleh Rasulullah dikatakan raka'atal fajri, 2 rakaat fajar sebelum sholat subuh itu khairun, tidak sama tapi khairun, lebih baik, minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan seisinya. Ini hadis Imam Muslim ya. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, Rasulullah secara jelas melarang, Pak, la tad'u rak'atayil fajr, jangan kalian meninggalkan 2 rakaat fajar ini. Wa in taradatkumul khail, sekalipun kalian dikejar oleh kuda perang musuh, dalam posisi perang dikejar musuh, jangan tinggalkan 2 rakaat salat fajar ini. Ini saking besarnya keutamaan yang
dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, begitu ya. Kemudian waktunya kapan? Ini yang kedua. Waktunya adalah sholat sunat fajar ini ma baina tulu'il fajri wa sholatis subah, antara terbitnya fajar, ingat bukan matahari ya, terbit fajar Pak. Fajar itu cahaya terang yang ada di ufuk. Jadi di ufuk itu pertemuan antara langit dan bumi, ada garis, yaitu garis ufuk. Itu ada cahaya terang. Nah, itu namanya fajar. Itu munculnya ya pas azan subuh itu. Pas azan subuh. Kalau di kitab-kitab fikih itu fajar itu ada dua macam, ada fajar kadzib, munculnya kira-kira 20 menit sebelumnya, habis muncul terang nanti gelap lagi. Terus 20 menit kemudian muncul fajar, terang lagi, terus sampai terang tambah muncul matahari. Itu fajar shadiq. Nah, waktunya sejak munculnya fajar sampai dilaksanakannya sholat subuh ya, ma baina tulu'il fajri wa sholatis subah. Kemudian ini ada anjuran lagi ini, barang siapa yang tertidur sampai terbit matahari atau lupa melakukan sholat sunnah fajar tadi, sholat sunnah qabliyah subuh ini, maka sholaha mata zakaroha, hendaknya ia tunaikan ketika ia ingat. Kalau karena lupa, pas ingat, waduh tadi saya belum sholat fajar nih, tunaikan saat itu meskipun matahari sudah terbit. Ini ya. Atau nggak sempet, bisa juga karena memang ada uzur tertentu, itu bisa ditunaikan ketika ada waktu luang. Kecuali katanya illa idza dakhala zawal, kecuali kalau matahari sudah pas di atas kepala waktu zuhur. Kalau sudah waktu matahari ada di atas kepala zuhur, sudah nggak perlu lagi hanya batas waktunya kalau seandainya tidak sempat, selama matahari sudah terbit nggak masalah, terus sampai matahari pas di atas kepala, sudah masuk waktu zuhur bahkan ya, itu baru tidak dianjurkan lagi. Fa innaha tasqutu hina idzin, maka anjuran untuk mengqadha ya, membayar sholat sunnah fajar itu sudah tidak ada lagi perintahnya. Hal itu didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Baihaqi. Rasulullah bersabda, "Man lam yusalli rak'atayil fajr," siapa yang belum sempat sholat 2 rakaat fajar, hatta tatlu'asy syams, sampai matahari terbit. Kan sudah selesai nih, harusnya kan sudah sampai sholat saja itu ya, sampai sholat subuh. Sampai matahari terbit, fal yusallihima, hendaknya ia mengerjakannya meskipun sudah terbit. Nah, jadi niatnya niat qadha, niat bayar ya. Aku niat sholat sunnah fajar qadha karena memang sudah lewat waktunya. Itu pernah juga dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Imam Ahmad dan Imam Baihaqi juga. Jadi diceritakan Pak dalam kitab ini, Rasulullah ini pernah suatu kali mengadakan, sedang terjadi pertempuran antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Itu sampai melelahkan sekali, sampai menerabas beberapa waktu sholat. Waktu sholat asar, maghrib, isya, sampai Rasulullah itu merasa sangat marah dengan musuh ini nggak berhenti menyerang. Nah, ketika kelelahan dengan peperangan itu disebutkan di sini, beliau tertidur dengan para sahabat yang lain hatta tola'atis syams, sampai matahari terbit. Jadi belum sempat sholat subuh, belum sempat sholat sunnah qabliyah subuh, matahari sudah terbit. Kesiangan saking lelahnya peperangan itu. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau kemudian bergeser dari tempat beliau tempat tidur itu ke sebelahnya begitu ya, lalu memanggil Bilal, sahabat Bilal. Diperintah, wahai Bilal, tolong azan, padahal matahari sudah terbit. Itu kan waktu subuh sudah habis ya, sudah selesai. Rasulullah bilang, Bilal, lantunkan azan. Akhirnya azan, Bilal azan, lalu Rasulullah sholat rak'ataini qabla sholatil fajar. Masih beliau sempatkan sholat sunnah qabliyah subuh itu, sholat sunnah fajar itu. Begitu ya. Baru kemudian beliau sholat subuh. Nah, jadi
Tsumma qoma fa shallas subah. Jadi setelah selesai sholat, memang agak cepat, sholatnya agak dipercepat oleh Rasulullah. Lalu kemudian beliau sholat subuh. Padahal waktunya sudah habis. Nah, sudah ya. Kemudian tata caranya yang dianjurkannya seperti apa? Sholat sunnah fajar ini 2 rakaat yang dilakukannya secara cepat. Yang dibaca adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah, Al-Kafirun, rakaat kedua As-Somad atau Al-Ikhlas ya, setelah Fatihah. Nah, kemudian andaikan kata dalam kitab ini, seandainya yang dibaca itu cuma Fatihah saja, tanpa 2 surah tadi, tanpa Al-Kafirun, tanpa Al-Ikhlas, itu juga sudah cukup. Boleh juga didasarkan kepada hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, pernah beliau bercerita, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi itu pernah sholat sunnah fajar cepat sekali, Pak. Cepat sekali. Kata Aisyah, seakan-akan Nabi sholat itu saking cepatnya, aku nggak menyangka kalau beliau itu baca Al-Fatihah. Jadi baca Fatihah langsung. Makanya seandainya tanpa surah pun dimungkinkan, bisa gitu ya. Hanya Al-Fatihah saja di rakaat pertama, Fatihah rakaat kedua, karena itu rukun ya. Kata Aisyah, saya ragu-ragu apakah beliau itu baca Fatihah apa enggak ya. Kata beliau itu ya, la asyukku aqra'a fihima bi Fatihatil kitab amla. Ini ya tentang tata cara sholat sunnah fajar. Kemudian kalau tentang 2 surah yang tadi dibaca, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW memberikan contoh, didengar oleh Sayyidah Aisyah. Jadi Masya Allah, ini Sayyidah Aisyah ini istri Nabi yang paling banyak bisa menceritakan kebiasaan-kebiasaan Nabi, terutama kalau di rumah. Ibadah-ibadahnya bisa disampaikan kepada para sahabat Rasulullah. Kata Sayyidah Aisyah juga di hadis yang lain, Imam Muslim perawinya, Rasulullah ini kalau sholat sunnah fajar, 2 rakaat sholat sunnah fajar, membaca Al-Kafirun dan juga membaca Al-Ikhlas. Nah, ini hadis riwayat Aisyah. Baik, sudah ya. Ini tentang sholat subuh fajar sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk ke sholat sunnah rawatib. Ini masih individual dan harian ya. Sholat sunnah rawatib insya Allah kita semua sudah paham dan sudah melakukannya. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ya. Sebelum sholat wajib, setelah sholat wajib. Berapa jumlahnya? Nah, ini kalau yang muakkadah yang sangat dianjurkan dalam hadis ini ada 10, Pak. Ada 10 rakaat. Ini hadisnya Imam Abdullah bin Umar ya. Abdullah bin Umar, perawinya muttafaqun alaih, Bukhari Muslim, jadi sangat kuat. Ini yang sangat dianjurkan. Upayakan kita tidak meninggalkan ini karena memang keutamaannya banyak sekali. Yang pertama disebutkan 2 sebelum subuh. Nah, seperti tadi ya, 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 2 rakaat sebelum zuhur, 4. Lalu 2 rakaat setelah zuhur, 6. Asar 2 rakaat sebelum asar, 8. Kemudian maaf keliru. Saya ralat, Pak. 2 rakaat sebelum zuhur. Ini menurut hadis Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar termasuk ahli fikihnya para sahabat ini. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6 ya. Lalu asar tidak ada. 2 rakaat ba'da maghrib, lalu 2 rakaat ba'dal isya, setelah isya, yang paling dianjurkan ya, yang paling. Jadi 10 rakaat itu 2 sebelum subuh, zuhur 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Bukhari Muslim. Tapi nanti ada riwayat yang lain, 12 yang dianjurkan ya. Zuhurnya 4 sebelum zuhur 4.
Itu anjurannya. Cuma nanti asar masuk ada gitu ya. Nah, sementara kalau di yang dianjurkan ini kita hitung ada banyak jumlahnya Pak ini. Pertama 2 rakaat subuh. Ini yang dianjurkan baik yang muakkadah maupun yang tidak ya. Baik yang disunahkan maupun yang tidak. Nanti kita bahas rinciannya. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur 4, 2 setelah zuhur 6, 2 sebelum asar 8, 2 setelah maghrib 10 ya. 2 atau 4 setelah isya 14. Iya, sebelum isya juga, setelah isya juga. Ya, 14 Pak. Nah, jadi memang banyak riwayat hadisnya. Andaikan kita bisa semuanya itu lebih bagus ya, lebih bagus. Nah, sudah ya. Kemudian jadi ini sabda Rasulullah SAW dari Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, hafiztu minan nabi, aku menjaga dari Nabi 10 rakaat. Jadi enggak pernah dirubah oleh beliau kebiasaan beliau sehari-hari. Yang tadi disebutkan di dalam hadis itu ya, 2 sebelum zuhur kata beliau dalam hadisnya, 2 setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib 6, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Kalau hadisnya mulai dari zuhur ya. Hadisnya Abdullah bin Umar, aku menjaga dari Rasulullah 10 rakaat yang gak pernah saya tinggal. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur 4. Zuhur itu 4 sebelum dan sesudah. Asar tidak ada. Lalu disebutkan oleh beliau 2 setelah maghrib 6 ya. Lalu 2 setelah isya ya 8. Lalu yang 2 lagi sebelum subuh ya. Ini yang dari hadis Abdullah bin Umar. Nah, sementara dari hadis yang lain Sayyidah Aisyah menceritakan, perawinya Imam Bukhari. Kalau tadi muttafaqun alaih ya, Bukhari Muslim. Ini Imam Bukhari yang meriwayatkan. Kata Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla zuhur. Nabi Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi Rasulullah kalau salat sunnah sebelum zuhur, qobliyah zuhur itu selalu 4 rakaat, enggak pernah tinggal kata Sayyidah Aisyah. Nah, sudah. Kemudian ada bagaimana dengan maghrib? Nah, maghrib antara sebelum maghrib ya. Kalau pada maghrib ada kan tadi ya di hadisnya Abdullah bin Umar. Kalau sebelum ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni. Rasulullah pernah bersabda, ini dalam riwayat hadisnya, ma baina kulli adzanain salatun. Setiap waktu antara 2 azan, maksudnya adalah antara azan dan qomat. Ma bainal adzanain, waktu antara 2 azan, antara azan dan qomat ada sholat sunnah. Nah, makanya kadang ada yang sebelum maghrib sholat sunnah, ini dalilnya begitu ya. Nanti di hadis yang lain beliau menceritakan ada tambahan lanjutannya, liman sya'a, bagi yang mau. Artinya kalau yang sebelum maghrib itu tidak dimasukkan dalam hadis-hadis yang muakkadah tadi. Bagi yang mau silahkan, yang enggak juga tidak apa-apa, tidak terlalu. Jadi kalau diurut-urutkan Pak, yang paling tinggi anjurannya itu, perintahnya itu sebelum subuh ya, sama witir. Itu sunnah yang Rasulullah nggak pernah tinggal, di rumah ataupun di luar, dalam keadaan damai maupun perang, kira-kira begitu ya posisinya. Beliau tuh nggak pernah meninggalkan. Lalu sunnah yang di bawahnya sedikit, 10 atau 12 rakaat tadi ya, rawatib yang 10 tadi ya. Lalu di bawahnya lagi ada sholat sunnah rawatib juga yang ya kadang ditinggal, kadang enggak. Yang mau kerjakan, yang mau juga tidak, enggak apa-apa. Yaitu qabla maghrib. Ya, tadi dia hadisnya Imam Ad-Daruqutni.
Jadi kata Rasulullah, dalilnya umum saja. Pokoknya waktu antara dua azan, yaitu qomat dan azan, maka ada anjuran sholat sunnah. Yang qabla maghrib, liman sya'a, bagi yang mau saja. Baik. Ada satu hadis lagi dari Imam Abu Dawud. Rasulullah SAW mendoakan orang yang sholat sunnah sebelum asar. Kan tadi asar nggak ada sebut sama sekali ya di hadis-hadis yang Ibnu Umar, Sayyidah Aisyah nggak disebutkan. Tapi ini ada hadis yang lain, Rasulullah mendoakan khusus orang yang sholat sunnah qobliyah asar. Hadisnya Imam Abu Dawud. Rasulullah berdoa begini, Pak, rahimallahum ro'an. Semoga Allah merahmati seseorang sholla qoblal asri, yang sholat sunnah sebelum asar, arba'an, 4 rakaat. Semoga Allah merahmati, menyayangi ya, menyayangi orang-orang yang senantiasa atau yang sering sholat sunnah qabla asar 4 rakaat. Nah, jadi kalau itu jumlahnya berapa dong? Kalau tadi hanya 14 qabla asar berarti ini tambah ada sekitar 18-an rakaat ya, kalau mau di semuanya. Sebelum zuhur 4, dalam riwayat hadis yang lainnya setelah zuhur 4, bahkan bisa lebih, Pak. Bisa lebih. Ini kalau dilaksanakan semua waktu sehari-hari ini untuk sholat semua. Tapi nanti akan kita tunjukkan betapa pentingnya sholat sunnah setelah ini. Rasulullah memberikan hadis itu luar biasa memang, keutamaan sholat sunnah itu ya. Baik ya. Jadi yang sangat dianjurkan 10, kita ambil hadis Imam hadis Bukhari Muslim ya, Imam Abdullah bin Umar. Kalau ingin mendapatkan keutamaan yang lain silakan juga dikerjakan, baik sebelum asar yang tadi tidak ada, termasuk sebelum isya. Ada Pak riwayat yang lain sebelum isya juga. Yang tadi itu hadisnya ma bainal adzanain, waktu antara dua azan, pokoknya habis azan dan qomat ada perintah atau anjuran sholat sunnah. Nah, jadi banyak sekali ya rakaatnya. Nah baik, ini sudah sholat rawatib juga sudah dibahas. Nah sekarang selain sholat sunnah yang secara khusus waktunya tadi ditentukan oleh Rasulullah ya. Nah sekarang ada sholat sunnah Pak, disebutnya dengan at-tatawwu'. Tatawwu' itu artinya tambahan atau an-naflul mutlaq, sholat sunnah mutlak. Nah ini banyak sekali, ada sekitar 12 macam ini ya. Selain yang tadi disebut, selain witir, selain sholat sunnah qobliyah subuh, dan selain rawatib ya, selain rawatib. Dan ini sifatnya masih individual, masih personal. Cuma secara waktu ada yang harian, ada yang mungkin pekanan, tergantung situasi waktunya. Ya, mari kita lihat. Pertama disebutkan at-tatawwu' itu kelebihan ya, lebihan atau tambahan dari yang 3 tadi maksudnya. Yang pertama ini ada keutamaannya sholat sunnah tatawwu' tambahannya. Nanti banyak ini contohnya ini. Ada tentang tahiyatul masjid, ada duha, ada tarawih, ada ba'diyah wudu dan macam-macam, nanti kita lihat ya. Pertama disebutkan tentang keutamaannya. Li nawafilis sholati fadlun azim. Bagi sholat sunnah tambahan itu keutamaannya sangat banyak, luar biasa. Ini sempat saya singgung di pertemuan sebelumnya juga ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ma adzinallahu li'abdin fi syai'in afdhala min rak'ataini yusallihima. Kata Rasulullah, tidaklah seorang tidaklah Allah menerima ibadah hambanya yang lebih baik, lebih utama dibandingkan 2 rakaat sholat. Jadi saya ulangi kata hadis Rasulullah ini, tidaklah Allah menerima ibadah seorang hamba yang beragam macam ibadah itu yang lebih utama, lebih baik dibandingkan
2 rakaat sholat. Artinya Allah ini Pak banyak menerima ibadah-ibadah hambanya, macam-macam, tilawah Quran, puasa sunnah, ya, sedekah, terus macam-macam lah ibadah-ibadah sunnah yang lain itu, menolong membantu macam-macam sudah. Nah, dari sekian banyak ibadah yang diterima oleh Allah itu, ada satu ibadah yang paling utama, yang paling disenangi oleh Allah, yang paling tinggi nilainya. Apa itu? 2 rakaat sholat. 2 rakaat sholat. Jadi dari sekian banyak macam ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Allah, sholat ini yang paling besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ya, saya lanjutkan hadisnya. Masih hadis Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah selanjutnya, wa innal birra la yudharru fawqa ra'sil 'abdi. Sesungguhnya albir, kebaikan, itu akan dituangkan, ditaburkan oleh Allah di atas kepala seorang hamba madama fi sholati, selagi dia masih sholat. Jadi selagi seorang hamba itu melakukan sholat, kebaikan-kebaikan bahasanya itu durra, ditaburkan. Ditaburkan, ya, liyuzarru, zarru yazarru itu ditabur, gak hanya dikasih tapi ditaburkan, saking banyaknya keutamaan yang, kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Kemudian ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah bersabda, ini diceritakan, lillazi sa'alahu murafaqatahu. Nabi pernah mengatakan kepada seorang sahabat, ini hadisnya panjang tapi dipotong Pak. Jadi ceritanya, ada seorang sahabat yang sangat ingin menemani Rasulullah, baik di dunia sampai nanti di surga. Akhirnya beliau mengabdikan diri ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin mengabdi kepada engkau, aku ingin selalu dekat dengan engkau. Jadi beliau tinggal di rumahnya Rasulullah, diizinkan. Lalu setiap kebutuhan Nabi itu selalu disiapkan Pak. Mau wudu diambilkan air, mau keluar diambilkan sendal. Pokoknya kebutuhan-kebutuhan Rasulullah disiapkan terus oleh beliau. Setelah beberapa hari, Rasulullah nanya, ini sahabat ini kok serius banget ini. Ditanya, namanya saya lupa di hadis, cuma ini kebetulan saya belum sempat ngecek panjang hadisnya Pak. Apa yang kau inginkan? Apa yang kau minta? Karena Rasulullah itu ingin ngasih reward ya. Ada Pak namanya Pak Ustaz. Anas bin Malik bukan? Bukan Pak, saya lupa namanya ya. Kalau Anas memang sudah lama Pak tinggal di rumah Anas sejak beliau datang. Maksudnya sejak Nabi datang di Madinah, Anas ini sudah diantarkan sama ibunya. Kebetulan masih ada kerabat ya sama istrinya Nabi, Ummu Salamah ya. Ponakannya Ummu Salamah, istrinya Nabi. Jadi Anas dibilang oleh ibunya, ya Rasulullah, anakku biar sama engkau sajalah sejak usia 7 tahun. Sejak usia 7 tahun, masih anak-anak banget. Nah kalau ini memang sudah orang dewasa, cuma pingin sekali dekat dengan Nabi. Akhirnya apa? Oleh Rasulullah diizinkan tinggal dan melayani kebutuhan Nabi tadi. Lalu setelah beberapa hari ditanya, ingin dikasih reward, dikasih penghargaan. Wahai sahabatku, apa yang kau inginkan? Aku cuma minta satu ya Rasulullah. Uridu murafaqataka fil jannah. Aku hanya ingin bisa menemani engkau, murafaqataka ilal hattal jannah, ilal jannah, kurang lebih begitu ya. Aku ingin menemani engkau dari dunia ini sampai nanti di surga. Ditanya lagi, selain itu ada lagi enggak? Saya tak tahu, pengen uang, pengen apa, kambing, onta dan lain-lain. Coba sebutkan yang lain. Enggak ya Rasulullah, aku tetap ingin mendampingi engkau sampai di surga. Itu diulang sampai 3 kali Pak, sampai 3 kali. Akhirnya Rasulullah bersabda, ini hadisnya yang beliau sampaikan. Kalau begitu, kalau engkau ingin menemani aku di surga nanti, a'inni ala nafsika bikasratis sujud. Tolong aku, bantu aku, perbanyak sholat, perbanyak sujud ya, supaya kamu bisa menemaniku nanti di surga. Enggak hanya di dunia. Jadi disuruh memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ini ya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadisnya panjang, cuma ini dipotong. Inni ala nafsi. Kalau memang kamu ingin menemaniku di surga, bantu aku perbanyak sujud kepada Allah. Nah, sudah. Kemudian hikmahnya. Nah, kalau hikmah ini banyak. Ini salah satunya pernah saya bacakan hadis ini juga di pertemuan sebelumnya.
Di antara hikmahnya sholat-sholat sunnah itu bisa menambal sholat-sholat fardu yang dinilai kurang, yang tidak sempurna, ditambal oleh sholat-sholat sunnah. Ya, baik yang terutama yang 3 yang sebut tadi itu ya Pak, yang rawatib, yang qobliyah subuh dan witir. Ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya akan kita bahas nanti. Ini bisa ditambal. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Hadis ini namanya hadis qudsi ya. Hadis qudsi, ada dialog antara Allah dengan malaikat, diceritakan di sini. Jadi suatu ketika Rasulullah bersabda. Jadi diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat, Allah berfirman, mungkin pernah ada yang dengar istilah hadis qudsi ya. Jadi hadis itu ada 2 macam Pak. Ada hadis nabawi, hadis Nabi, lafaz dan maknanya dari Nabi, pengertian dan teksnya itu dari Nabi. Kalau hadis qudsi, lafaznya saja yang dari Nabi, pengertiannya langsung dari Allah. Jadi Allah yang menanamkan kata-kata itu dalam pemahaman Rasulullah, lalu Rasulullah menyampaikan dengan bahasanya. Makanya biasanya Nabi untuk membedakannya, habis menyebut, beliau langsung mengatakan, qala yaqulu rabbuna lil malaika. Allah berkata kepada para malaikat, wa huwa a'lam, dan Allah Maha mengetahui sebenarnya. Cuma bertanya kepada para malaikat. Apa yang Allah sampaikan kepada malaikat? Yang pertama Rasulullah menyampaikan begini, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus shalah. Yang pertama kali akan dihisab, diperhitungkan dari amal-amal seorang hamba adalah sholatnya. Kemudian lalu setelah sholatnya diperhitungkan, dinilai, dievaluasi, dihitung, Allah bertanya kepada malaikat, malaikat-malaikatku, lihatlah sholat-sholat hambaku, sholat wajibnya maksudnya ya, hal atammaha am naqasaha, sempurnakah atau tidak sempurna. Fa in kanat tammatan, kalau memang sholat wajibnya sempurna yang 5 waktu itu penuh, utuh, syarat rukunnya semuanya, adabnya dijaga dengan baik, kutibat lahu tammatan, maka dia akan dicatat, udah catat saja seluruh amal-amal soleh yang lainnya termasuk sempurna. Sedekahnya, puasanya, baca Qur'annya, berbaktinya kepada orang tua, berbuat baiknya kepada tetangga, catat semuanya sempurna. Lihat saja dulu sholat wajibnya dulu. Nah, ini kata Allah kepada para malaikat. Lalu dalam hadis itu yang sama, fa in kanat, kalau seandainya intaqasa minha syai'an, kalau ada kurang-kurangnya, enggak sempurna, qala unzuru, lihat, hal li 'abdi min tatawwu', ada enggak hambaku ini rajin sholat sunnahnya. Nah, disuruh lihat. Kalau dia punya sholat-sholat sunnah, tabungan sholat-sholat sunnah, fa'atimmu li'abdi faridatahu, sempurnakan sholat fardunya ini dengan sholat-sholat sunnahnya ya. Summa tu'khadul a'malu ala dzalik, lalu kalau sudah sempurna sholat fardunya ditambal dengan sholat-sholat sunnah tadi, jadikanlah seluruh amalnya juga sempurna. Masya Allah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk memanfaatkan momentum-momentum waktu yang luang ini untuk sholat sunnah ya. Terutama kalaupun kita berat sekali waktunya sempit, yang 3 tadi kalau bisa dijaga. Witir jangan ditinggal sebelum subuh, kemudian sholat sunnah fajar, dan yang muakkadah yang 10 rakaat saja minimal yang rawatib. Syukur-syukur bisa semuanya ya, ditambah-tambah yang lain-lain ini. Karena nanti ini akan berfungsi, akan dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menambal kekurangan atau ketidaksempurnaan sholat fardu kita. Nah, gitu. Baik. Ikuti sholat jamaah subuh dulu, baru nanti bisa di qadha setelah selesai.
Nah, seperti itu Pak. Jadi iya, yang wajib didahulukan. Karena pas sholat wajib sudah ditunaikan, sudah qomah, bahkan berjamaah lagi ya, maka ikuti sholat subuh berjamaah bersama kaum muslimin yang lain. Nanti setelahnya baru kalau ingin qada. Betul. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi ya. Setelah itu ada pembahasan tentang waktu. Ya, waktunya sholat sunnah yang tadi Pak, yang mutlak tadi, atau yang tatawu yang tambahan tadi, kapan waktunya? Sepanjang siang dan malam. Jadi al-lailu wan nahar. Kalau tadi kan dibatasi mengiringi sholat fardu, mengiringi sholat subuh ya. Nah, seperti itu ya. Setelah sholat isya saja itu yang dibatasi. Nah, kalau yang tatawu ini sepanjang waktu siang dan malam. Nggih Pak Ji. Karena gimana kalau sholat sunnah mutlak itu setelah asar, karena ada larangan setelah asar itu. Iya. Tadi sepanjang siang, iya. sepanjang malam. Terus gimana dengan setelah asar? Iya, bagus. Ada larangan. Betul, terima kasih. Saya lanjutkan langsung ya, supaya menjawab Pak Haji ini. Ya. Sepanjang waktu siang dan malam kecuali 5 waktu. Nah, ini yang nggak boleh ya. Kecuali 5 waktu. Kapan itu? 1 setelah subuh sampai terbit matahari, ya, termasuk waktu terbitnya. Waktu terbitnya tidak ada hadis Pak di bawah ini, ada yang agak panjang. Jadi waktu syuruk, waktu terbit itu usahakan jangan sholat dulu. Nah, cuma memang saya ini pernah diskusi Pak Haji ini. Waktu syuruk yang ditempel di masjid-masjid itu apakah waktu sholatnya atau waktu syuruknya? Terbit matahari itu 1 derajat kurang lebih, 15 menit kurang lebih Pak. Jadi sejak muncul yang pertama dari ufuk itu sampai sempurna utuh itu butuh waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit, 1 derajat lebih kalau dalam ilmu astronomi itu ya. Nah, saya nanya ke beberapa ustadz, ada yang bilang enggak, itu sudah waktu sholat, artinya syuruknya sudah sebelumnya, sudah 15 menit sebelumnya. Jadi makanya ditempelkan, disatukan dengan waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, terus waktu syuruk. Itu waktu syuruk itu memang sudah waktu sholat syuruk maksudnya. Tapi ada yang mengatakan, oh enggak, itu waktu terbit. Kalau waktu terbit, ini contoh ada di satu masjid yang saya juga kadang-kadang hadir Pak, bukan kadang-kadang, ada jadwal rutin seperti di sini juga. Itu kalau sholat syuruk nggak langsung Pak, setelah ada sinyal bunyi terbit matahari, nunggu dulu, makanya taklim lanjut dulu Ustaz, lanjut dulu, kita nanti belum sholat. Kalaupun udah diselesaikan taklimnya, nggak sholat dulu, nunggu sampai 15-20 menit baru mereka rame-rame berdiri sholat, karena menganggap ini masih butuh waktu terbit mataharinya itu. Nah, terus ikut yang mana Ustaz? Wallahu a'lam ini saya juga. Tapi kalau saya sih yang penting kita jaga, ambil tengah-tengahnya saja itu ya, ambil tengah-tengahnya saja. Artinya setelah terbit matahari untuk menjaga ya, tunggu waktu sekitar 10 menit setelahnya atau 15 menit supaya sempurna terbitnya. Karena ada larangan Pak saat terbit matahari sholat sunnah itu. Nah, betul Pak Haji. Kata Rasulullah dalam hadis, nanti akan saya bacakan insyaallah. Saat terbit itu beriringan dengan terbit yang dengan ininya setan dan beriringan dengan ibadahnya orang-orang kafir saat itu. Nah, jadi Rasulullah ingin menghindarkan keserupaan-keserupaan itu. Ya, tunggu sampai benar-benar terbit. Gitu. Kecualinya belum lengkap tadi. Belum, masih 4 lagi ya. Izin Pak Bagus nih, karena waktunya sudah sebentar lagi habis nih. Yang kedua, min tulu'is syams ila an tartafi'a qaidar wahmila. Tadi yang kedua. Dari mulai terbit matahari sampai, kalau di sini bahasanya sampai tinggi matahari itu setinggi tombak. Sepenggalan setinggi tombak itu kira-kira ukurannya 2 meter lah. Jadi kalau orang lihat ufuk matahari terbit itu sekitar 2 meter dari yang tempat kita berdiri. Nah, di situ juga ada larangan masih. Tapi kalau hadisnya hanya pas saat terbit saja. Kalau sudah terbit sudah boleh yang 15 menit tadi ya. Lalu yang ketiga, ketika matahari pas di atas kepala sampai condong yang kira-kira bayangan benda itu sudah mulai kelihatan. Tampil ada bayangan, muncul bayangan.
Kalau di sini bahasa hadisnya dan bahasa kitabnya itu yaqumu qa'imuz zahira. Onta kalau sudah mulai berdiri nggak tahan panas itu mulai sudah dilarang. Kapan berdirinya onta itu? Kira-kira mungkin menjelang zuhur Pak, sudah itu. Menjelang zuhur udah nggak nahan, mereka berdiri. Nah ketika itu sampai dibiarkan matahari ngelewati agak condong ke arah barat, yang sudah benda itu sudah mulai muncul bayangan, disitulah baru dibolehkan lagi sholat. Jadi sholat sunnah tadi mutlak tidak boleh dilakukan dalam waktu-waktu itu ya. Pertama setelah subuh, setelah sholat subuh maksudnya ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Lalu dari terbit matahari sampai setinggi kurang lebih 1 tombak. Lalu ketika matahari sudah mulai panas di atas kepala sampai condong. Ini juga sama tadi alasan-alasan nanti disampaikan di hadis. Yang keempat, setelah asar sampai waktu mega kuning muncul sampai maghrib. Ya, setelah asar sampai maghrib itu tidak boleh. Betul tadi kata Pak Haji. Terus yang terakhir, sejak terbenamnya matahari sampai benar-benar, jadi sejak mulai terbenam sampai benar-benar hilang. Ya, sampai benar-benar hilang. Itu tidak boleh sholat sunnah mutlak. Ya, sholat sunnah mutlak ya. Jadi sampai benar-benar maghrib gitu ya. Kalau sudah maghrib baru boleh. Sudah. Baik. Nggih Pak Haji Sami. Mungkin Pak Agus dulu sebelum dibacakan hadisnya tentang larangan tadi, kenapa ada larangannya? Tadi dijelaskan bahwa 2 rakaat sholat sunnah itu luar biasa. Lalu kalau kita kaitkan dengan surat Al-Munafiqun ayat terakhir, Al-Munafiqun mimma royakun, itu seperti apa Pak? Oke, baik, bagus sekali ini ya. Ya, pertanyaan bagus ini. Tadi di hadis yang dibacakan di awal, dari sekian banyak ibadah-ibadah yang Allah terima, yang paling afdal, yang paling utama, Allah menerima 2 rakaat sholat sunnah, gitu ya Pak ya. Tapi dalam surah Al-Munafiqun di akhir, Allah menganjurkan, memerintahkan untuk infak, itu ya. Apa? Kita meninggal, pengen bangun lagi, tujuannya untuk ya, seperti apa? betul. Sebenarnya ada konteksnya Pak yang melatar belakangi. Kalau ibadah yang dalam surah Al-Munafiqun itu anjurannya untuk banyak bersedekah, berinfak, dikarenakan memang di ayat-ayat sebelumnya ya. Kalau kita lihat rangkaian ayat sebelumnya, itu diantara tanda-tanda orang munafik itu alladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Di pertengahan, kira-kira ayat ke-4 atau ke-5 gitu ya. Jadi kata orang munafik itu punya kebiasaan pelitnya minta ampun. Pelit, nahan duitnya, nahan hartanya itu luar biasa. Hatta yaquluna alladzina yaquluna la tunfiqu, jangan kalian bantu, jangan kalian berinfak ala man 'inda Rasulillah, kepada orang-orang yang dekat dengan Rasul. Pokoknya pengikut Muslim, pengikut Muhammad gak usah dibantu sudah. Jadi mereka, padahal mereka Muslim sendiri, mereka juga Muslim kan, munafik itu ya. Munafik itu juga Muslim, tapi gak mau ngebantu sesama, sampai mempengaruhi orang lain. La tunfiqu ala man 'inda Rasulillah, jangan kamu bantu orang-orang yang dekat sama Nabi itu. Jadi kalau orang munafik itu memang pelit kepada sesama saudara muslimnya sendiri, orang-orang yang dekat Rasulullah nggak mau dibantu. Sampai apa? Tujuannya apa? Hatta yanfaddu, sampai supaya mereka menyebar, pindah, supaya mereka nggak dekat-dekat lagi sama Nabi, biar mereka menjauh dari Nabi. Jadi ingin memisahkan antara Nabi dengan para sahabat. Kalau sekarang ingin memisahkan antara ulama dengan umatnya, akan mulai banyak itu sekarang. Nggak usah dibantu, yang bela-bela begini nggak usah. Persulit aja sudah itu, biar mereka menjauh, biar nggak punya pendukung, kayak gitu ya. Nah itu ciri-ciri munafik. Nah makanya di ujung surah tersebut Allah perintahkan untuk ya ayyuhalladzina amanu apa Pak? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut
sebelum datang mati nafkahkan hartamu. Karena apa? Nanti orang-orang munafik ini kalau mati jangan sampai menyesal seperti yang digambarkan ayat itu ya. Min qabli ayati ahadun fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar dong, saya mau infak dulu nih. Saya mau nafkah, ngasih sedekah dulu. Terus kalau sudah meninggal nanti mereka pingin balik lagi, pingin hidup lagi. Karena pingin sedekah. Hidupkan lagi ya Allah saya supaya saya bisa bersedekah. Karena apa? Mereka nanti akan mengalami penyesalan di akhirat ya. Jadi konteksnya keutamaan sholat sunnah dan sodako itu sama-sama ada tempatnya masing-masing. Terkait dengan ibadah harta, itu sodako merupakan ibadah yang akan sangat banyak menambahkan keberkahan dan kebaikan. Kalau itu berarti orang-orang miskin itu sama dengan orang-orang munafik, karena dia tidak bisa mensodakokan dan bisa infak. Karena yang bisa sodako itu hanya orang-orang kaya. Oh gitu. Kenapa orang-orang miskin? Oh baik. Nanti ada hadis yang lain Pak. Orang-orang yang miskin yang nggak bisa bersedekah itu kan banyak yang iri kepada Rasulullah. Ya Rasul, enak orang-orang yang kaya, dia bisa berjihad dengan engkau, dengan hartanya, beribadah sama seperti kami. Sementara kami nggak bisa. Mereka bisa dekat dengan Anda dan lain-lain. Akhirnya Rasulullah bilang apa? Ya sudah kalau gitu kamu sedekahnya setiap hari dengan 2 rakaat sholat sunnah duha. Duha itu Pak 2 rakaat kata Rasulullah. Setiap jasad itu ada 360 ruas tulang yang menuntut untuk disedekahi setiap hari kata Rasulullah. Wah sahabat kaget kan, gimana caranya Rasul? 300 lebih tulang, ruas tulang ekor, semua tulang-tulang ini menuntut untuk disedekahi setiap hari. Bagaimana caranya kata Rasulullah? Sholat sunnah di awal siang 2 rakaat siang itu akan setara dengan mensedekahi semua. Nah terus kalau seandainya orang miskin nggak bisa sedekah harta, senyuman itu bisa sedekah. Banyak Pak, banyak ya. Tenaga bisa. Malah Rasulullah SAW itu orang yang paling dekat dengan orang-orang miskin. Paling orang miskin. Jadi kata Rasulullah, kalau kalian mengklaim mencintai diriku sementara kalian nggak mau membantu orang miskin, itu pengakuan yang bohong. Jadi membantu mendekati orang miskin itu sebenarnya bagian. Jadi bukan berarti kalau orang miskin nggak bisa sedekah lalu dia tergolong orang-orang munafik. Nah, orang-orang miskin punya banyak peluang untuk bisa menyamai ya dalam tanda kutip menyamai kebaikan orang-orang kaya dalam hal ibadah harta. Tadi kalau sedekah dengan cara sholat sunnah. Kalau haji sama umroh apa? Sholat sunnah syuruk. Sholat sunnah syuruk itu kata Rasulullah sama Nabi mengatakan 3 kali. Itu apa? Kahajjatin wa umratin tamatin. Sholat sunnah syuruk itu bagi yang nggak mampu pergi haji dan umroh karena bayarnya mahal sekarang. Hajinya 50 juta, nunggunya bertahun-tahun gitu ya. Umrohnya juga sudah mahal. Sholat syuruk itu asalkan dikerjakannya sesuai dengan arahan beliau ya. Wuduknya sempurna dari rumah, lalu sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, duduk zikir sampai selesai, nunggu sampai terbit matahari, lalu sholat sunnah. Jadi ada rangkaian panjang, nggak hanya sholat syuruknya saja. Dari rumah wuduknya sudah sempurna. Jadi kata hadisnya itu barang siapa yang wuduk dengan sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, lalu sholat sunnah fajar, lalu berjamaah subuh, nunggu syuruk, mau dengan taklim begini atau dengan zikir atau mau dengan doa atau dengan apa, lalu kemudian sholat sunnah syuruk, maka kata Rasulullah ka'annaha kahajjatin wa umratin tamatin. Jadi insya Allah orang-orang miskin banyak peluang untuk bisa menandingi atau mendapatkan peluang ibadah dari sholat sunnah ya. Mungkin begitu Pak ya. Nggih Bu.
Di rumah gimana? Mohon maaf diulangi, Bu. Oh. Nah, baik. Nah, untuk ibu-ibu nih, bagaimana kalau nggak sempat sholat syuruk? Ada peluang yang lain. Memang Rasulullah nggak memberikan peluang itu untuk ibu-ibu memang. Tapi kalau bisa boleh ya. Dan kemarin sempat kita bahas dalam sholat berjamaah. Kalau nggak sempat, peluang ibu-ibu untuk mendapatkan kemuliaan itu bisa didapatkan dengan cara berkhidmat kepada suami di rumah. Ya, mentaati suami. Dalam hadis sahih Sayyidah Aisyah yang ceritakan, siapa orang ibu-ibu ya yang menjalankan sholat fardunya, cuma sholat fardunya tanpa sholat sunnah apapun, lalu sholat puasa Ramadan sempurna, lalu dia taat kepada suaminya, maka dia akan dirindukan oleh seluruh surga. Seluruh surga. Kecuali surga Firdaus. Iya. Dan pintu-pintu surga akan menawarkan, ibu mau masuk pintu mana? Mau pintu sedekah, mau pintu jihad, mau pintu apa? Seperti itu ibu. Kata ibu-ibu mending nggak masuk surga loh. termasuk mohon maaf ngurus anak. Masya Allah, itu luar biasa kalau kita mau kaji Pak, janji dari Rasulullah. Sebentar sebelum kesana itu Pak. Jadi ibu-ibu peluangnya untuk menyetarai kaum bapak-bapak dalam mendapatkan kebaikan adalah lewat rumah tangga, lewat mengurus, membantu suami rumah tangga, menyenangkan suami itu sudah Masya Allah, sudah benar. Seperti itu ya Bu ya. Peluangnya ada di rumah memang untuk ibu-ibu. Oh ya, sholat syuruk itu kalau teks hadisnya di masjid karena itu serangkaian. Jadi kalau sholat syuruknya di rumah tidak ada sholat syuruk di rumah. Ya. Cuma ke Mekah doang, tapi tidak haji gitu ya. Insya Allah masih banyak peluang yang bisa didapatkan. Kalau kita baca tentang fikih keluarga nanti ada Pak, ini fikih keluarga di belakang. Oh ini juga keutamaannya perempuan sebagai ibu maupun sebagai suami istri itu sudah banyak sekali. Gitu. Dari yang terkait bahagia ritual tadi bahwa orang miskin ada konotasi mereka bagaimana ketika tidak karena tidak bisa berdekat. Ustaz tadi sudah menjelaskan bisa dengan sholat syuruk, sholat duha dan lain-lain. Tetapi yang jadi masalah kan ada pertanyaan lagi. Ya Rasulullah, orang kaya juga melakukan sehingga apa yang bisa lebih dilakukan dari orang kaya? Ya betul, ini pertanyaan bagus. Ini lanjutan dari hadis tadi Pak. Jadi ketika orang-orang miskin juga udah ngeliat loh, ternyata orang-orang kaya juga melakukan hal yang sama ya Rasul. Ya sholat duha juga, ya sholat syuruk juga. Kata Rasulullah apa? Di ujung hadis itu beliau mengatakan, ya sudah, hadza hazzuhum. Ini sudah bagian mereka. Terima saja sudah kalau gitu. Itu kelebihannya orang kaya sama orang miskin. Peluang ibadahnya memang lebih banyak disediakan oleh Allah untuk mereka. Jadi memang ya terima saja kondisi itu sudah bagian mereka sudah kalau begitu. Hanya mungkin tadi yang dikatakan bilangnya hisab orang miskin lebih sedikit Cepat ya. sedangkan orang kaya masih perlu waktu yang baru hisabnya sangat banyak. Iya betul. Memang orang miskin itu kan nggak banyak kewajibannya Pak ya. Kewajibannya ini sudah terbatas itu saja. Jadi yang dihisab oleh Allah ya selesai itu sampai situ. Yang dihisab nanti kan orang kaya itu banyak sekali urusannya, apalagi yang punya amanah. Wah banyak sekali, jadi lama memang gitu ya. Jadi lama betul. Prosesnya lebih panjang, lebih banyak, lebih rumit orang-orang kaya. Nanti proses di hari kiamatnya dibandingkan orang yang miskin. Karena tanggung jawabnya juga lebih banyak, lebih besar. Saya mohon izin
membacakan satu hadis ya yang larangan tadi ya. Saya terjemahkan aja Pak, saya terjemahkan. Nanti yang lain-lain bisa menyusul ini. Hadisnya diriwayatkan oleh Amr bin Abasa. Jadi Rasulullah SAW pernah bersabda. Ditanya oleh satu sahabat, lalu beliau menjawab, sholat subuh, tentang waktu-waktu sholat sunnah ya, sama sholat wajib. Sholatlah sholat subuh, lalu tahanlah jangan sholat sampai terbit matahari dan sampai meninggi matahari itu. Apa sebabnya? Nabi memberikan alasan, sesungguhnya terbitnya matahari itu adalah berbarengan dengan terbitnya atau sedang muncul di antara dua tanduk setan. Dan pada saat itu orang-orang kafir juga sedang beribadah. Ini kata Rasulullah. Lalu setelah itu sholatlah engkau, maksudnya sholat sunnah duha ya. Ya setelah selesai terbit. Karena sholat yang setelah selesai terbit itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat dan dihadiri oleh para malaikat. Sampai kapan? Sampai matahari ada di atas kepala dan sampai condong ya, sampai condong. Lalu tahanlah sholat itu ya. Kalau sudah di atas kepala tahan, jangan sholat lagi. Nah ketika itu apa sebabnya? Karena di tengah-tengah matahari itu katanya tusjaru jahannam, itu sedang dinyalakan api jahannam, neraka jahannam. Kalau sudah mulai condong, barulah kalian sholat lagi. Karena sholat setelah itu ya sholat zuhur maksudnya ya, sholat zuhur dan sholat sunnah yang lain. Karena sholat di antara waktu itu adalah dihadiri dan disaksikan oleh para malaikat sampai waktu asar. Lalu tahanlah jangan sholat lagi sampai terbenam matahari. Karena terbenamnya matahari itu saat itu adalah berbarengan dengan ibadahnya orang kafir dan terbenamnya itu di antara dua tanduk setan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat hadis ya. Sehingga memang betul ada waktu-waktu yang terlarang memang sholat-sholat sunnah itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi nanti ya. Untuk macam-macam sholatnya masih banyak, ada 12. Mau haji sama umrah dulu ya. Mau meraih seakan-akan ya, seakan-akan melaksanakan haji dan umrah kebalikannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf waktunya mundur agak lumayan panjang. Mudah-mudahan ini semakin menambah semangat kita untuk banyak melaksanakan sholat-sholat sunnah yang sudah dicontohkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.